Shalom anak-anak, salam unggul. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Miss mengajak anak-anak untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Mars Generasi Unggul. Generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kami, agar kami fokus dan tenang belajar, dan semua materi yang disampaikan dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik kelas 6 bersama-sama dengan Miss Nita. Tema yang kita pelajari hari ini adalah tema A, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak, di sekitar kita ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan, baik pepohonan, tumbuhan bunga, tumbuhan obat, dan lain sebagainya. Keberadaan tumbuhan memberikan manfaat yang sangat besar, baik bagi manusia maupun hewan. Tumbuhan adalah sumber oksigen, sumber makanan. Tumbuhan juga digunakan untuk membuat pakaian dan lain sebagainya. Coba kita lihat fakta berikut ini. Yang pertama, dalam 1 menit manusia menghirup 7-8 ribu liter udara. Yang berikut, jika dikalkulasikan dalam 1 hari, maka manusia menghirup 11.000 liter udara setiap hari. Nah anak-anak, ini kalau dalam aktivitas normal. Kalau dalam aktivitas berat bisa mencapai 12.000 liter udara per hari. Yang berikut, dari 11.000 liter udara ini 20% merupakan oksigen. Jika dikalkulasikan dengan harga oksigen saat ini, maka harganya senilai Rp5.500.000 oksigen yang kita hirup setiap hari. Nah, dari mana kita memperoleh semua ini? Tentunya dari tumbuhan. Oleh karena itu, anak-anak, kita patut mensyukuri keberadaan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mensyukuri tumbuhan sebagai anugerah Tuhan merupakan pengamalan Pancasila sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada contoh yang lain yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila pertama Pancasila, seperti beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, menghormati Tuhan saat beribadah, dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Menghargai orang lain sangat penting karena mereka pun adalah ciptaan Tuhan. Sikap menghargai orang lain walaupun berbeda derajat, hak, dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada juga contoh-contoh lain yang bisa kita lakukan sebagai sikap mengamalkan Pancasila sila yang kedua,
yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain, menghargai hak asasi manusia, atau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, sekalipun kita tidak mengenalnya. Oke, anak-anak, Pancasila merupakan dasar dari negara kita, Indonesia. Dasar negara ini tidak sama dengan dasar negara di negara yang lain, sebab setiap negara memiliki dasar negara yang berbeda-beda. Tetapi anak-anak, ada kesamaan antara Indonesia dengan negara yang lain, yaitu dalam karya seni pahat atau seni patung. Seni patung bisa dibuat dengan dua teknik, yaitu teknik menggunakan bahan lunak dan menggunakan bahan keras. Bahan keras yang digunakan untuk membuat karya seni patung bisa menggunakan bahan kayu ataupun batu cadas. Cara yang digunakan untuk membuat patung dengan menggunakan bahan keras ada 3, yaitu dengan cara memahat, mengukir, dan mencetak. Nah, anak-anak, ternyata kayu adalah bahan yang paling banyak digunakan untuk membuat karya seni patung. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebab kayu berasal dari tumbuh-tumbuhan, bukan? Kita bisa melestarikan tumbuhan di sekitar kita dengan cara mengembangbiakan tumbuhan. Hari ini, kita akan belajar mengembangbiakan tumbuhan dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah mengembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Seperti apa perkembangbiakan vegetatif? Simaklah penjelasannya berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada tanaman secara alami tanpa bantuan manusia. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami yaitu yang pertama, tunas. Tunas tumbuh di ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan tebu. Tanaman baru akan tumbuh di dekat induk, tetapi nutrisinya tak bergantung pada induk. Yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif tumbuh di tepi daun dan di akar. Yang tumbuh di tepi daun contohnya cocor bebek, dan yang tumbuh di akar contohnya sukun, cemara, kersen, dan kesemek. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis tumbuh ke bagian atas menjadi daun dan ke bawah menjadi cakram dan akar serabut. Contohnya seperti ini pada bawang merah, juga pada bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang contohnya pada kentang, talas, dan ubi jalar. Ini adalah ubi jalar. Umbi batang menyimpan makanan cadangan pada batang. Batangnya berada di dalam tanah, ujungnya menggembung menjadi umbi yang berisi cadangan makanan. Yang berikut adalah umbi akar. Contohnya pada wortel, bunga dahlia, bengkuang, lobak, dan ubi jalar. Di pangkalnya ada tunas yang dapat menjadi tumbuhan baru. Akar yang membesar akan berisi cadangan makanan. Yang berikut adalah akar tinggal atau rimpang atau rizom. Contohnya pada lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Mirip akar,
tapi ciri-cirinya seperti batang dan berbuku-buku. Yang berikut adalah geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh merambat mendatar di permukaan tanah. Jika akar tinggal berada di bawah tanah, maka geragih di permukaan tanah. Contohnya pada stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Mata tunas ada di setiap ruas. Ruas-ruas ini akan menempel ke tanah, membentuk akar dan membentuk tunas. Yang terakhir adalah spora. Spora berada dalam kotak spora. Spora ini ketika ditiupkan angin dan jatuh di tanah yang subur akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya pada tanaman paku-pakuan dan jamur, lumut, suplir, pakis, dan paku tanduk rusa. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan batang tumbuhan. Dilukai batang tumbuhan yang diameternya 10 cm. Dan inilah yang digunakan untuk menumbuhkan tunas baru. Contoh tanamannya pada mangga, jambu, dan jeruk. Tujuan mencangkok adalah menghasilkan tanaman baru yang sama persis sifatnya dengan induknya. Batang tumbuhan dilukai sampai terlihat bagian putih. Ini adalah kambium, calon tanaman baru. Lalu setelah beberapa saat, bagian ini kita bungkus dengan tanah yang tertutup pada plastik bening seperti berikut ini. Yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tanaman dengan menggunakan batang, bisa daun, bisa akar, atau tangkai. Stek dilakukan dengan cara dipotong menggunakan pisau yang tajam untuk menghasilkan potongan permukaan yang halus. Ini contoh stek batang. Pemotongan stek pada bagian ujung sebaiknya berada di beberapa milimeter dari mata tunas. Sedangkan pemotongan stek bagian pangkal harus meruncing. Ketika membuat potongan meruncing, usahakan potongan itu sedikit menyentuh bagian mata tunas. Dengan demikian, nantinya stek yang diharapkan akan berhasil tumbuh. Tujuan stek adalah mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Perkembangbiakan tanaman ini dilakukan pada batang tanaman. Caranya, diambil batang bawah dan batang atas dari tanaman dalam satu keluarga atau yang sama jenisnya. Contohnya, tomat akar kuat dengan tomat buah manis, mawar merah dan putih, atau seperti tanaman bunga yang Miss contohkan berikut ini. Batang bawah dan batang atas dipotong menyudut berlawanan. Tujuan dari menyambung atau mengenten adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu sifat unggul. Yang berikut adalah menempel atau okulasi. Ini adalah penempelan sepotong kulit pohon dengan mata tunas dari batang atas yang ditempelkan pada irisan kulit pohon lain dari batang bawah. Contohnya pada tumbuhan durian atau mangga. Tujuan dari menempel atau okulasi adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dan juga memperbaiki sifat tumbuhan. Yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara
membengkokkan sebagian cabang tanaman dan ditimbun batang di dalam tanah. Bisa dilakukan pada stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan melati. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Semoga anak-anak pun bisa mempraktekkan perkembangbiakan vegetatif buatan seperti video yang telah anak-anak saksikan tadi. Nah, anak-anak, selain tanaman kayu, Indonesia juga terkenal dengan tanaman yang sangat khas, yaitu rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Rempah-rempah adalah bagian tanaman yang memiliki aroma dan rasa yang kuat yang biasa ditambahkan sedikit ke dalam masakan atau makanan untuk mengawetkan atau menambah rasa pada masakan atau makanan tersebut. Untuk lebih memahami tentang rempah-rempah, anak-anak bisa membaca teks yang ada di buku cetak kalian di halaman 24 tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, lewat sebuah teks bacaan, kita bisa mengetahui isinya dengan mencari ide pokok dari setiap bacaan. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah pokok bahasan utama yang ada dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terletak dalam kalimat utama sebuah paragraf. Kalimat utama bisa ada di awal atau di akhir dari sebuah paragraf. Jika kalimat utama ada di awal paragraf, maka disebut dengan paragraf deduktif. Jika kalimat utama ada di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf induktif. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak harus mensyukuri anugerah Tuhan yang ada di sekitar kita berupa tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, mensyukuri anugerah Tuhan bisa dilakukan dengan mengembangbiakan tumbuhan yang diciptakan Tuhan melalui perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, Miss ajak anak-anak untuk kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pembelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar apa yang sudah kami pelajari bisa kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian tentang pembelajaran tadi, khususnya tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, Miss mengajak anak-anak untuk bersama-sama bermain teka-teki. Selamat mengikuti permainan teka-teki ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.